Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dakwah dalam Islam bukanlah sekadar menyampaikan ceramah dari mimbar ke mimbar. Dakwah adalah ajakan menuju kebaikan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk persoalan sosial dan ekonomi yang saat ini menjadi realitas umat. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, gaya hidup konsumtif, hingga ketidakadilan ekonomi adalah persoalan nyata yang tidak bisa dipisahkan dari misi dakwah. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan dakwah yang menyeluruh. Beliau tidak hanya mengajarkan salat dan puasa, tetapi juga membangun sistem sosial yang adil, menghapus penindasan, serta mengangkat derajat kaum fakir dan lemah. Inilah bukti bahwa dakwah memiliki peran strategis dalam menjawab isu sosial ekonomi. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu tantangan besar umat Islam saat ini adalah ketimpangan ekonomi. Di satu sisi ada segelintir orang yang hidup berlimpah, sementara di sisi lain masih banyak saudara kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kondisi seperti ini, dakwah tidak boleh hanya bersifat normatif, tetapi harus transformatif, yaitu mampu mengubah kondisi umat menuju kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Islam mengajarkan kepedulian sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini bukan sekadar ibadah ritual, tetapi instrumen ekonomi yang sangat kuat. Dakwah harus mampu menghidupkan kembali kesadaran umat bahwa harta bukan hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bahwa pada harta orang-orang beriman terdapat hak bagi orang miskin dan yang membutuhkan. Hadirin sekalian, isu sosial ekonomi juga berkaitan erat dengan akhlak dan etos kerja. Banyak persoalan ekonomi muncul bukan hanya karena kurangnya sumber daya, tetapi karena lemahnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Disinilah dakwah berperan membentuk karakter umat. Dakwah harus menanamkan bahwa bekerja adalah ibadah, mencari nafkah halal adalah bagian dari jihad, dan kejujuran dalam ekonomi adalah bentuk ketakwaan. Selain itu, dakwah juga harus peka terhadap perubahan zaman. Di era digital dan modern ini, tantangan ekonomi semakin kompleks. Anak muda menghadapi persaingan kerja yang ketat, tekanan ekonomi, dan gaya hidup instan. Maka dakwah perlu hadir dengan bahasa yang relevan, memberikan motivasi, keterampilan hidup, serta membangun mental mandiri dan produktif, bukan hanya menyalahkan keadaan. Hadirin yang berbahagia, seorang da'i tidak cukup hanya fasih berbicara, tetapi juga harus hadir di tengah umat. Dakwah sosial ekonomi bisa diwujudkan melalui pendampingan masyarakat, pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, dan penguatan solidaritas sosial. Inilah dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan nyata, yang seringkali lebih menyentuh daripada sekadar kata-kata. Ketika dakwah mampu menjawab kebutuhan nyata umat, maka Islam akan dipandang sebagai agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan dakwah sebagai sarana membangun umat yang beriman, berilmu, dan berdaya secara ekonomi. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk berdakwah dengan hikmah, kepekaan sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Akhir kata, semoga dakwah yang kita lakukan mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial ekonomi umat dan menjadi amal jariah bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.